Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI Sumatera Selatan. Kali ini kami kembali menjumpai Anda dalam program Halo Dokter bersama saya Roza Holila. Seperti biasanya pemirsa, kita akan membahas seputar penyakit, bagaimana pengobatannya, penanganannya, ataupun bahkan sampai ke pencegahan dini. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu tema yang cukup menarik. Pemirsa, kita akan membahas mengenali bagaimana gejala-gejala dari stroke itu sendiri. Nah, sudah kita hadirkan bersama di studio TVRI Sumatera Selatan, dokter spesialis neurologi neurointervensi vaskular dari Rumah Sakit Permata Palembang, yaitu Dr. Beni Kurniawan, spesialis neurologi intervensi vaskular. Halo, selamat datang dokter di TVRI Sumatera Selatan. Ya. Gimana kabarnya dokter? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya dokter ya. Sebelum kita membahas lebih lanjut, dokter, Roza ingin mengajak pemirsa yang ada di rumah yang ingin berkonsultasi, yang ingin bertanya secara langsung bersama Dr. Beni, boleh langsung telepon di 0711 311 454 atau boleh langsung saja kirimkan pertanyaan Anda di WhatsApp kami di 0823 1198 1790. Baik, kita akan membahasnya lebih mendalam bersama Dr. Beni. Dokter, sebelum kita membahasnya lebih jauh ya dokter ya, mengenai pencegahan ataupun bagaimana pengobatannya. Kita perkenalan terlebih dahulu nih mungkin dokter. Stroke itu sebenarnya kalau di kedokteran atau dari dunia medis itu seperti apa sih dok? Oke, terima kasih Mbak atas kesempatannya, atas undangannya. Jadi stroke itu merupakan penyakit kelainan otak yang terjadi secara tiba-tiba yang menyebabkan kelainan neurologis atau kelainan fungsi dari tubuh, baik vokal itu sebelah atau global semua. Okay. Itu dia terjadinya secara tiba-tiba, itu bisa bertahan lebih dari 24 jam, bahkan bisa menyebabkan kematian. Nah, stroke ini banyak. Stroke ini secara garis besar kan ada dua nih, ada yang stroke sumbatan, ada yang stroke perdarahan. Nah, makanya menyeramkan si stroke. Makanya kalau bisa ya harus aware ya kita ya sama stroke. Soalnya stroke itu secara epidemiologi juga penyebab kecacatan nomor 1 di dunia. Nomor 1 ya dok ya? Iya, penyebab kecacatan ya, bukan ya. penyebab kematian. Jadi kalau orang kena stroke, kalau meninggal, ya sudah gitu maksudnya ya. Tapi yang susah nih kan ya, kalau dia cacat seperti itu. Iya, dia hidup tapi dengan cacat, itu yang bikin semuanya jadi dari perekonomian pasti terganggu. Dari pengeluarannya juga pasti terganggu gitu kan. Makanya harus selalu waspada untuk stroke itu sendiri. Harus diwaspadai dok ya? Iya. Tadi dokter bilang bahwasanya stroke ini secara tiba-tiba dok? Tiba-tiba. Berarti kita tidak bisa mengetahui ya dok sebelumnya apakah ada tanda-tanda tertentu seperti itu? Untuk tanda awal stroke sebenarnya kita ada gampangnya ya. Jadi stroke itu bisa kita ketahui pertama mulutnya mengot, gejalanya yang paling sering kelihatan itu mulutnya mengot, ngomongnya jadi pelo atau cadel, kelor, terus ada kelemahan satu sisi tubuh, kelemahan atau kesemutan satu sisi tubuh. Nah itu gejala yang bisa kita cepat, kalau misalnya ada gejala-gejala itu aja yang dilihat, ada mulut mengot, bicara pelo, terus ada kelemahan satu sisi tubuh, cepat bawa ke rumah sakit yang emang ada dokter sarafnya di situ. Oke, baik. Ya, cepat ditangani. Berarti bukan tanda-tanda seperti demam seperti itu dok ya? Enggak ada. Enggak ada. Langsung tiba-tiba bibirnya mengot seperti itu dok? Betul. Oke, soalnya kan stroke itu kan kelainan ini yang saya harus kasih tahu juga. Kadang masyarakat banyak yang salah bahwa stroke itu yang kesumbat tuh pembuluh darahnya. Jadi pada saat pembuluh darah kesumbat, otak nggak kebagian nutrisi, nggak kebagian oksigen, fungsi dari otak menurun. Itulah yang nanti akan timbul gejala stroke tadi. Kalau kita di neurologi itu bukan time is money ya.
tapi time is brain. Oke. Oke? Waktu Itu bisa- adalah otak. Jadi semakin cepat pasien kita tangani, untuk penanganan ke belakangnya akan lebih bagus. Jadi untuk angka kecacatannya juga bisa lebih menurun. Untuk yang kelainan lainnya juga bisa cepat teratasi gitu. Baik, berarti cepet banget dok ya untuk prosesnya terjadi seperti itu. Iya. Nah, tapi kalau di dalam tubuh itu dari sehat langsung bisa jadi stroke itu prosesnya seperti apa sih dok? Alurnya? Oke. Jadi kalau stroke itu ada faktor resiko. Faktor resiko. Ya, itu kalau yang Mbak tanya tadi berarti itu ke arah faktor resiko ya. Faktor resiko stroke itu ada yang bisa dirubah, ada yang nggak bisa dirubah. Yang nggak bisa dirubah itu seperti keturunan. Oh, berarti genetik juga mempengaruhi dok? Iya. Oke. Kedua, jenis kelamin. Jenis kelamin. Iya. Laki-laki lebih banyak dibanding perempuan. Kenapa tuh dok kalau boleh tahu? Karena laki-laki stresnya tinggi. Oke. Laki-laki kan harus cari nafkah dok gitu ya, karena bekerja di luar lebih Iya. banyak seperti itu dibandingkan wanita. Setelah itu tadi sudah faktor keturunan, sudah ada jenis kelamin, ras juga ya. Biasanya yang berkulit hitam lebih tinggi dibanding yang lain gitu ya penyebabnya. Terus faktor resiko yang tidak ada yang bisa dirubah juga. Ada yang bisa dirubah itu seperti darah tinggi, kencing manis, merokok. Merokok. Iya. Terus hiperkolesterol, yang hobi ngopi. Oh oke. Iya. Tapi sering ya dok kalau kita lihat di broadcast WA katanya ngopi itu bagus nih untuk kesehatan tubuh. Bagaimana nih dok? Tubuh yang mana dulu nih? Tapi kalau untuk pasien stroke, kita selalu kasih tahu bahwa kita coba kurangi faktor resikonya karena orang yang sudah pernah kena stroke akan lebih gampang untuk kena stroke berikutnya. Oke. Iya, dia 2 kali lebih gampang untuk kena lagi. Jadi kalau sudah kena stroke itu sudah harus benar-benar dijaga faktor resikonya. Nggak bisa asal lagi tuh kita. Berarti sebenarnya stroke ini bisa disembuhkan tapi bisa kembali lagi seperti itu dok? Bisa disembuhkan itu bisa dicegah untuk Selanjutnya? berulang. Oh baik. Soalnya kan kita bilang stroke ini kan tadi ya, stroke itu penyebab kecacatan nomor 1. Stroke itu yang kita takutin cacatnya. Jadi kalau sembuhnya itu gimana dulu nih? Kalau misalnya emang stroke-nya itu pas kena stroke, kurang dari 3,5 jam dia sudah dibawa ke rumah sakit, dia sudah dapat penanganan yang bagus untuk stroke fase akutnya, kemungkinan untuk kedepannya angka kecacatannya akan menurun. Oke baik. Tapi kalau misalnya dia datangnya lama, sudah lebih dari 24 jam, atau window periodnya lebih dari 3,5 jam sudah lewat gitu. Nah itu sudah banyak, soalnya sudah berapa juta sel yang mati itu cukup dengan sumbatan yang kecil. Dalam waktu beberapa menit sudah banyak sel yang mati, makanya susah. Ini ya yang dokter sebut time is brain ya dok Iya, ya. Berarti dalam hitungan jam seperti itu dok. Jadi sebaiknya kalau misalkan ada pasien nih dok yang terkena ada gejala-gejala tersebut, ini harus segera minimal berapa jam nih dok? Harus segera langsung ke secepatnya. dokter? Kalau bisa kurang dari 3,5 jam dia harus bawa secepatnya. Karena semakin cepat obat masuk, semakin cepat obat, misal dia kena sumbatan, semakin cepat dia masuk obat pengencer darah akan semakin bagus untuk sirkulasi pembuluh darahnya. Ingat yang tadi saya bilang, stroke itu yang kelainannya di pembuluh darahnya. Jadi pembuluh darahnya kita benerin dulu nih, biar otaknya itu nggak keganggu nih. Biar ternutrisi seperti itu dok iya, ya? terus dia dapat nutrisi terus tuh. Kalau nutrisinya kesetop gimana kita? Mau misal Mbak nggak disuruh makan berapa hari, lapar nggak? Lapar dong. Sama, itu stroke juga. Sel otak itu harus tetap dapat nutrisi, harus tetap dapat oksigen. Makanya kalau ketutup sudah susah kita. Oke, dokter.
Ini artinya harus cepet-cepet banget ya dok. Benar. Tapi kalau misalkan ada pasien yang sudah terkena gejala tersebut, tapi dia masih denial nih dok. Ini sepertinya bukan stroke nih. Nah ini dampak paling buruknya apa dok yang bisa dirasakan oleh pasien tersebut? Yang kayak gitu banyak. Pasien yang datang, pengalaman saya sih banyak yang telat datangnya. Banyak yang lebih dari 24 jam. Yang akan terjadi ya susah buat dia kembali lagi seperti semula. Kekuatan otot kita nilainya ada 5. Kalau kita kekuatan ototnya normal itu 5. Kalau kita di neurologi meriksa kekuatan otot tuh normalnya tuh 5. Jadi dia nggak akan bisa 5 lagi tuh. Paling 4,5, 4 atau di bawah itu. Gitu. Ada serangan stroke sementara namanya. Itu namanya transient ischemic attack ya. Jadi serangan stroke yang terjadinya kurang dari 24 jam, dia sudah kembali lagi seperti semula. Jadi pada saat pembuluh darah ketutup, dia langsung kebuka lagi. Bagus lagi biasanya itu. Nah itu yang suka orang bilang gejala stroke itu. Iya. Stroke ringan, yang kayak gitu tuh. Tapi kalau yang sudah ada kelemahan satu sisi tubuh, itu bukan stroke ringan lagi namanya, itu sudah stroke. Sudah benar stroke seperti udah itu dok ya? Udah stroke lah itu, nggak usah. Maksud saya jangan keluarkan statement ringan di situ, karena itu akan bikin pasien jadinya enggak kok ini cuma stroke ringan. Itu, dok, iya, nggak apa-apa nggak usah makan obat. Terus nanti kalau stroke yang kedua, dia akan lebih parah biasanya. Dari lebih stroke parah. yang pertama. Pasti dong. Kalau di dalam dunia kedokteran, stroke ringan itu sebenarnya memang ada atau bagaimana nih dok? Yang tadi saya bilang, itu transient ischemic attack. Jadi serangan stroke sementara. Serangan stroke pada saat pembuluh darah ketutup, akibat sumbatan pembuluh darah, terus dia langsung kelepas lagi. Itu serangan stroke ringan itu, serangan stroke sementara. Kekuatannya akan normal lagi. Dan itu akan diketahui kalau kita sudah melakukan pemeriksaan fisik secara keseluruhan. Nanti dokter neurologisnya yang akan tahu, oh ini masih normal, oh ini bagus lagi. Baik, dokter mungkin setelah ini kita akan membahas lebih dalam lagi dok ya, karena ini memang banyak stigma masyarakat yang masih simpang siur dok terhadap penyakit stroke ini. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu dokter. Untuk itu pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang ada di rumah tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVRI Sumatera Selatan dalam program Halo Dokter. Kita akan kembali membahas mengenali gejala stroke bersama Dr. Benny Kurniawan. Baik, dokter tadi sudah sedikit berbincang-bincang ya dok, bahwasanya masyarakat ini masih yang sulit untuk datang ke dokter. Mungkin hari esoknya baru mau konsultasi seperti itu dok ya. Dan ini sangat berbahaya dok ya. Betul. Oke baik, nah ini dok, apakah stroke ini sebenarnya hanya terjadi pada masyarakat yang lansia atau sebenarnya remaja juga bisa berpotensi dok terkena stroke? Oke, jadi stroke pada saat sekarang ini sudah mulai menurun ya. Dulu harusnya ini penyakit untuk lansia ya, di atas 50 tahun. Tapi sekarang yang umur 40 tahun banyak. Saya pernah dapat pasien wanita umurnya masih 20-an. 20-an sudah kena stroke. Ya, sekarang masih rutin kontrol untuk pencegahan stroke berikutnya. Jadi yang kayak saya bilang tadi, bahwa stroke itu ada faktor resiko yang tidak bisa dirubah, ada yang bisa dirubah. Jadi kalau yang tidak bisa dirubah itu kayak genetik, emang dia sudah ada keturunan, anaknya bisa kena stroke kalau orang tuanya juga pernah kena stroke. Iya, makanya sudah harus waspada. Terus ada kelainan darah kemungkinan, atau ada kelainan jantung bawaan juga. Kalau pada usia muda
biasanya yang paling sering terjadi itu dia ada kemungkinan ada kelainan jantung bawaan atau kelainan darah. Nah, itu juga bisa menyebabkan stroke pada usia muda. Oke. Dokter melihat penurunan angka orang yang terkena stroke ya dok ya, umur 20 sudah ada yang kena seperti itu. Nah jadi ini sebenarnya penyebab utama stroke ini apa sih dok? Penyebab utama stroke-nya kalau pada stroke yang sumbatan ya, itu biasanya ada terjadi banyak plak di pembuluh darah sehingga itu kita sebut trombus ya. Jadi pada saat penumpukan perlemakan di pembuluh darah itu dia bisa lepas tuh, akhirnya dia akan tersangkut di ujung pembuluh darah yang kecil, itu yang bikin jadinya stroke gitu. Kalau untuk pembuluh darah kalau kayak stroke perdarahan itu banyak penyebabnya. Bisa jadi kelainan genetik dianya. Bisa jadi emang bawaan lahirnya ya, ada pembuluh darah, kelainan pembuluh darah, ada malformasi arteri vena, jadi pembuluh darahnya itu nggak normal, ada disebut juga aneurisma atau bisul pembuluh darah, itu juga bisa menyebabkan stroke pada usia muda. Itulah kenapa pada stroke usia muda kita ada di neurologi sekarang ada pemeriksaan angiografi untuk melihat struktur dari pembuluh darah, untuk melihat aliran dari pembuluh darah itu bagus atau tidak. Kalau untuk usia muda itu biasanya kita rekomendasikan untuk pemeriksaan angiografi untuk melihat apakah ada kelainan di pembuluh darahnya, apakah dia ada kelainan pembuluh darah yang saya sebutkan tadi. Kalau emang ada, nah itu kita bisa atasi secepatnya gitu ya. Kalau misalnya emang dia ada aneurisma, kita bisa lakukan tindakan coiling. Kalau misalnya emang ada kelainan malformasi pembuluh darah tadi, kita bisa lakukan embolisasi. Itu juga kita bisa lakukan. Sekarang di Palembang sudah lumayan. Ada dok. Kita di Palembang sudah ada neurointervensi. Kita ada tersebar di rumah sakit Permata ada. Sakit Permata juga ada dok ya? Saya ada di rumah sakit Permata, ada di rumah sakit Muhammad Husin juga ada. Itu ada 2 di situ. Terus di Sekayu juga ada. Untuk di Palembang sekarang ada 4 kita neurointervensi vaskular. Terus ada 2 yang lagi sekolah. Kemungkinan akan 6. Insya Allah cukup lah untuk di Palembang untuk kegawat daruratan stroke. Agar hasil untuk pasien lebih bagus gitu harus ada. Terus untuk yang subspesialis khusus stroke juga kita ada. Di Palembang juga sudah ada. Ada dokter Junaidi, itu juga dia untuk stroke. Lebih fokus lagi seperti itu dok ya? Dia khusus, iya. Kalau kita ke neurointervensi vaskular beda. Oh beda ya dok ya? Iya beda lagi. Kalau ingin berkonsultasi bersama dokter, ini biasanya dokter praktek di hari apa aja dok? Kalau saya di Rumah Sakit Permata untuk saat ini, saya hari Rabu, hari Jumat sama hari Sabtu. Hari Boleh? Jumat, Sabtu. Iya. Oke. Pukul berapa dokter? Kalau untuk hari Rabu saya jam 3 sampai jam 6. Hari Jumat juga sama. Kalau hari Sabtu jam 8 sampai jam 10. Oke baik, ini artinya pemirsa yang ingin berkonsultasi ataupun tadi seperti kata dokter pencegahan dini ya dok ya, boleh, bisa diperiksa seperti itu di Rumah Sakit Permata Palembang. Boleh. Oke baik, artinya semakin cepat bisa ditangani ya dok ya, harusnya. Takutnya ditakuti seperti itu ya dok. Yang kita takut itu di stroke itu cacatnya. Betul. Kalau sudah cacat semua jadi aktivitas berkurang seperti itu dok ya, terganggu. Semua jadi kacau. Tapi kalau sudah terkena cacat seperti itu dok, sudah pernah sekali terkena stroke, apakah cacatnya bisa pulih kembali atau masih ada sisa-sisa yang membekas seperti itu dok? Bisa. Jadi kekuatan untuk jadi kelemahan pada sisi tubuh yang terjadi pada pasien stroke itu akibat adanya penurunan fungsi otak. Nah, itu nanti kita bisa di Rumah Sakit Permata juga ada rehabilitasi medik. Nah, itu juga bisa kita lakukan di situ untuk melatih bagian otot yang lemah. Baik. Kita juga nanti akan ada alat stimulasi
TMS itu untuk merangsang sel otak yang mengalami gangguan. Jadi itu juga nanti kita bisa lakukan agar hasil untuk pasien stroke itu lebih bagus. Dan kalau bisa secepatnya, jangan sampai stroke-nya sudah lebih dari 6 bulan atau sudah lebih dari 1 tahun baru datang, dok, tolong dok, ini cacat, gimana dok bisa bagus lagi? Dokternya bingung. Bingung ya dok ya? Ya, karena tapi, sudah terlalu lama. Iya, makanya secepatnya. Stroke itu kita bermain sama waktu ya, semakin cepat akan semakin bagus. Jadi semakin cepat dapat perawatan akan semakin bagus. Baik, semakin cepat semakin baik seperti itu dok ya? Time is brain ya. Time is brain, bukan time is money ya dok ya. Oke dokter, ini sudah ada pertanyaan yang masuk ke WhatsApp kita dari Meilania Safitri. Ini ingin bertanya dokter, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kembali sadar setelah terserang stroke? Nah ini bagaimana nih dok? Berapa lama ketika seseorang untuk sadar kembali saat terserang oleh stroke itu? Ada dijelasin stroke-nya stroke apa? Enggak sih dok. Enggak. Jadi kalau pasien stroke tadi ya, secara garis besar kan ada 2, ada yang stroke perdarahan, pecah pembuluh darah, ada yang stroke sumbatan gitu. Yang paling sering menyebabkan penurunan kesadaran itu adalah stroke perdarahan. Kalau tidak, stroke sumbatan yang emang dia di pembuluh darah besar yang membuat sebagian otaknya itu mengalami gangguan. Jadi tekanan di kepala yang mengalami perubahan secara cepat akan menurunkan kesadaran. Setiap pasien beda-beda tuh. Ada yang dia cepat bangun, ada juga yang lambat ya dok lambat ya? gitu, tergantung penyebabnya. Baik dokter, kita angkat terlebih dahulu dokter ya. Oke, siap. Halo, selamat sore. Sudah terhubung? Halo. Selamat sore Mbak, sama ahli dokter. Oke baik, boleh perkenalkan dirinya dan ajukan pertanyaannya dengan siapa? Silakan. Halo? Iya, halo. Apakah sudah terhubung? Rul Oke, dengan Bapak siapa? Asrul Siregar. Dengan Bapak Asrul. Oke baik, Bapak Asrul ingin bertanya apa Bapak? Silakan. Saya mau diskusi kepada kira-kira siapa yang bisa ketemu muka langsung di Rumah Sakit Permata di mana itu? Oh baik, lokasi Rumah Sakit Permata Pak ya, boleh silakan dokter. Ini Pak Asrul bertanya, kalau ingin berkonsultasi ke Rumah Sakit Permata itu lokasinya di mana dokter? Oh iya, lokasi. Oke, terima kasih Pak pertanyaannya. Lokasi Rumah Sakit Permata ada di Jalan Soekarno-Hatta, di dekat Simpang Prameswara. Itu kalau Bapak lagi mau ke bandara, dari arah tol itu kelihatan. Rumah sakitnya warnanya juga mencolok, warna ungu, pasti kelihatan. Bapak sambil lihat satu mata juga kelihatan itu rumah sakit. Oke, identik dengan warna ungu ya dok ungu, ya? ya. Baik Bapak Asrul, apakah sudah terjawab Bapak? Oh sudah terputus, oke baik. Semoga menjawab Pak ya. Rumah Sakit Permata Palembang ada yang warna ungu di Jalan Soekarno-Hatta. Ya. Oke baik. Dokter, ini ada yang bertanya juga dokter di WhatsApp kita. Dari Ibu Liani, dokter boleh bertanya, saya ingin bertanya pertolongan pertama atau tindakan yang dilakukan untuk menolong yang kena stroke itu sebelum dibawa ke rumah sakit, apa ya dokter? Nah ini dokter, kalau misalkan kena stroke di rumah, apakah ada penolongan pertama atau langsung dibawa saja ke rumah sakit? Saran saya, terima kasih itu pertanyaannya. Saran saya nggak usah terlalu banyak dimanipulasi, pasiennya tetap harus cepat dibawa ke rumah sakit karena semakin cepat dia dapat penanganan akan semakin bagus. Dan kalau pasiennya mengalami penurunan kesadaran, nggak usah ditusuk-tusuk, nggak usah ditusuk jarinya pakai jarum, katanya biar itu ya. Mati rasa atau enggak gitu dok ya? Biar dia katanya kalau ditusuk jarumnya terus dia darahnya lancar. Terus kalau dikasih minum, jangan. Kalau pasiennya lagi penurunan kesadaran, nggak usah diapa-apain, cepat bawa ke rumah sakit terdekat, biar dapat penanganan lebih cepat.
Kalau di rumah sakit itu nanti atau di puskesmas yang terdekat itu nggak ada dokter spesialis sarafnya, setidaknya dia sudah dapat penanganan awal. Habis itu tetap harus cepat dibawa ke rumah sakit. Iya, kalau bisa rumah sakit yang emang peralatannya cukup lengkap ya, boleh ke rumah sakit Permata, boleh ke rumah sakit yang ada di Palembang juga boleh. Karena kalau dia struknya itu sumbatan, harus penanganan yang ada alatnya gitu loh. Jadi nggak semua rumah sakit di Palembang bisa untuk saat ini ya. Alatnya juga untuk saat ini yang saya tahu baru di 2 rumah sakit, nanti 3 ya. Kalau nggak salah 3. Nanti yang keempat itu di rumah sakit Permata ada alat untuk penanganan stroke sumbatan yang untuk penanganan akutnya. Jadi bisa. Tapi harus cepat bawa ke rumah sakit. Jangan dikasih minum ya. Jangan dikasih minum. Kenapa dok? Kalau pasien penurunan kesadaran dikasih minum, nanti malah sesak jadinya. Malah memperburuk keadaan. Jadi nggak usah. Jadi cepat kasih tahu keluarganya, cepat langsung bawa ke rumah sakit. Jadi nanti pun keluarganya di jalan. Di jalan dok. Jangan nunggu keluarganya datang dulu. Baik. Nanti keluarganya dari Sekayu mau datang dulu ke Palembang, baru pasiennya dibawa ke rumah sakit sudah hilang. Time is brain-nya udah hilang. Time is brain sudah hilang. Iya, ini artinya siapapun yang berada di sekitar itu kalau ada melihat gejala stroke langsung dibawa ke rumah sakit dok. Cepet. Ya. Oke baik. Dokter setelah ini kita akan bertanya lagi lebih mendalam dokter. Siap. Kita harus jeda terlebih dahulu. Untuk itu pemirsa yang ada di rumah, kami akan kembali dalam program Halo Dokter. Tetaplah bersama kami. Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami dalam Halo Dokter. Kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenali gejala stroke. Dokter, sudah ada yang bertanya lagi dokter di WhatsApp kita dari Zara. Sore dokter mau tanya, kira-kira stroke itu penyebabnya apa ya? Apakah karena genetik, kolesterol tinggi atau lainnya? Tadi sudah dijelaskan dok ya. Tapi ini pertanyaan lanjutannya adalah karena keluarga Zara ada yang kena stroke tetapi akibat kolesterol tinggi. Nah ini bagaimana dok penjelasannya? Ya, terima kasih untuk Mbak Zara pertanyaannya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, faktor resiko stroke itu termasuk faktor resiko yang bisa dirubah ya. Jadi kolesterol meningkat juga bisa menyebabkan stroke karena bisa menyebabkan banyak plak di pembuluh darah. Itulah kenapa harus dimakan terus tuh obat kolesterolnya jika pasiennya sudah terkena stroke. Jadi untuk check up pasien per 3 bulan tuh untuk usia yang lebih dari 40 tahun itu saya sarankan 3 bulan sekali coba di check up semua, termasuk kolesterolnya juga karena hiperkolesterol itu bisa dirubah loh, bisa. Jadi nggak usah takut. Jadi kalau diperiksa kolesterolnya tinggi, cepat makan obat kolesterolnya biar terkontrol lagi. Akhirnya faktor resikonya bisa menurun gitu kan. Karena kolesterol jahat kayak LDL yang meningkat itu juga akan bahaya untuk stroke. Jadi ya bisa karena itu juga. Baik, kolesterol artinya ini hanya sebagai faktor resiko faktor dok resiko, ya? Betul. Itu kenapa banyak yang lansia jadi akhirnya terkena stroke karena faktor risikonya tadi sudah semakin banyak seperti itu dok ya? Iya, jadi gini, kalau pada lansia pasien itu pembuluh darah kita nih normalnya pada saat kita istirahat kan dia mengecil. Betul. Pada saat kita aktivitas kayak gini, kita ngobrol, kita jalan kan harusnya dia melebar. Itu kan? Baik. Iya. Pada saat pasien lansia mungkin pembuluh darah yang tadinya bisa bergerak ini jadi kaku. Ditambah lagi faktor resiko yang lain. Sudah usia juga, ada kencing manis juga, tambah kaku pembuluh darahnya. Hiperkolesterol juga, ada hipertensi juga.
Hipertensi. Jadi Darah pada tinggi, Dok ya? Iya, pada saat kita istirahat itu mengecil, pada saat kita aktivitas itu melebar, pada saat hipertensi pembuluh darah akan semakin melebar. Pada saat pembuluh darah akan melebar, harusnya kan dia bisa ngelebar banget itu. Tapi kalau pembuluh darahnya sudah kaku, itulah kenapa dia pecah. Oh, bisa terjadi pecah seperti itu, Iya. Dok? Pecah pembuluh Akhirnya darah? jadi stroke perdarahan ya. Kalau enggak, pada saat hipertensi, aliran darah terlalu tinggi, akhirnya perlemakan atau ada sumbatan di pembuluh darah, atau ada semacam trombus tadi, itu dia bisa lepas. Pada saat dia lepas, dia akan menyangkut di ujung pembuluh darah tadi, itu yang akan menyebabkan pembuluh darah tidak bisa memberi nutrisi pada otak. Akhirnya terjadilah stroke. Makanya harus tahu, stroke itu yang terjadi kelainan di otak. Tapi kelainannya akibat pembuluh darahnya. Jadi pembuluh darah sama otak. Beda jadi itu tuh sebetulnya. Yang kita jaga itu, dan obat yang kita kasih pengencer darah itu untuk pembuluh darahnya. Pembuluh darahnya. Otak itu terdiri dari sel semuanya. Selnya itu semua butuh makanan. Semuanya butuh nutrisi. Semuanya butuh oksigen. Kalau misalnya pembuluh darahnya nggak nyampe ke situ, darahnya nggak nyampe ke situ, itu selnya kelaparan, mati. Akhirnya secara fungsional dia turun. Terjadilah yang tadi gejalanya. Mulut mengot, bicara pelo, kelemahan satu sisi tubuh. Itu yang harus diwaspadain. Kalau sudah ada gejala seperti itu, cepat dibawa ke rumah sakit. Iya, nggak usah banyak mikir, pokoknya cepet aja. Periksa dulu aja dulu. Kalau emang udah aman ya udah gitu. Baik. Ini berarti alurnya seperti itu, Dok ya. Iya. Ini gara-gara pembuluh darah akhirnya otak nggak ternutrisi seperti itu, Dok ya. Sehingga terjadi stroke. Siap. Oke, baik. Dok, tapi dokter tahu nggak sih, Dok, sering kita temuin di zaman sekarang, Dok ya, ada penyakit namanya Bell's palsy seperti itu, Dok. Nah, ini apakah sama seperti stroke atau berbeda, Dok? Oke. Nah, itu juga sering jadi rancu ya. Dokter-dokternya juga sering, kadang masih ada yang bingung. Untuk ngebedain antara stroke sama Bell's palsy itu sebenarnya gampang. Lihat di dahinya aja. Oke. Pada saat dahinya nggak sinkron, itu Bell's palsy. Oh, baik. Iya. Pada saat dia matanya nggak bisa ketutup sebelah, itu Bell's palsy. Cuman itu doang. Tapi dia nggak ada kelemahan. Dia cuman di bagian wajah. Karena yang terganggu itu saraf nomor 7-nya. Oke, baik. Dokter, kita angkat telepon terlebih dahulu ya, Dok. Baik, halo. Dengan siapa? Halo. Oke, baik. Dengan siapa? Halo, selamat sore, dokter. Saya Charles di Palembang. Baik, dengan Bapak Syafril ya? Charles, Bapak Charles. Oke, baik. Bapak Charles, bagaimana, apa yang ingin ditanyakan bersama dokter? Silakan. Nah, saya tertarik tadi mengenai sistem pembuluh darah dan efek-efeknya dalam kesehatan. Kalau saya itu kan biasanya tekanan darahnya itu tidak terlalu tinggi, paling sekitar 110/70. Nah, saya umur 63 ya. Nah, tapi kadang kalau beraktivitas sedikit aja langsung tinggi bisa sampai 170/90. Pernah kejadian seperti itu. Nah, tapi mungkin akan turun lagi. Nah, itu gejala mengarah kemana itu, dokter? Terus pemeriksaannya untuk memastikan itu pemeriksaan apa nanti yang harus saya ikuti? Terima kasih. Oke, baik. Ini lebih ke pemeriksaannya seperti itu. Benar ya Pak Charles ya, pemeriksaannya apa nih, Dok? Karena mungkin tekanan darahnya tadi katanya masih cukup normal, tetapi kalau misalkan ditakutkan agak naik, itu harusnya pemeriksaannya kemana, Dok? Ke dokter apa seperti itu? Oh gitu. Kalau tadi, terima kasih ya Pak Charles atas pertanyaannya ya. Jadi itu tadi Pak Charles umurnya 60 ya? 60 tahun, terus tensinya 160. 110 ya? Oke, 110. Oh, kalau oke. Berarti kemungkinan ada hipertensi ya.
Untuk usia segitu sih, kalau saya boleh saran, di medical check up coba. Oke, Semua baik. diperiksa. Soalnya kalau dia 170, kemungkinan Bapak ini pasti ada hipertensi nih. 170 sudah hipertensi derajat 2 itu. Itu sudah harus diturunkan ya. Soalnya faktor resiko stroke-nya sudah lumayan banyak kan. Yang tadi saya bilang, laki-laki, usia sudah masuk tuh faktor resiko lagi. Terus ada hipertensi juga. Nggak tahu Bapak Charles ini ngerokok apa enggak. Dia nggak ngomong tuh. Kalau dia ngerokok, itu faktor resiko juga. Sudah banyak banget ya dok Iya. ya? Kalau ngerokok tuh temennya pasti kopi. Betul. Iya kan? Kopi hitam lagi ya dok ya? Iya, itu faktor resiko lagi. Makanya sudah harus kalau saran saya cepat harus di medical check up lah itu. Biar ketahuan. Jadi jangan sampai terkena duluan. Karena saya pernah ada pasien yang datang ke rumah sakit cuma sakit kepala dengan faktor resiko yang tadi, usia tua. Jadi saya coba minta dokter UGD untuk scan kepalanya, ternyata ada sumbatan. Ada sumbatan? Iya, ternyata ada sumbatan. Baik. Tapi dia nggak bergejala. Oh, berarti Nggak semua stroke itu harus gejalanya yang kayak gitu ya. Kadang ada juga ada sumbatan yang emang dia nggak nimbulin gejala gitu, nggak kelihatan gejalanya. Dan ketahuannya secara tidak sengaja. Ada juga yang kayak gitu. Biarpun jarang sih ya, tapi ada. Baik. Seperti itu. Bapak Charles, berarti ini step pertama yang harus dilakukan adalah medical check up. Oke, Bawa dari ke Permata. bawa ke Permata ya dok Boleh. ya. Dan nanti kalau sudah di medical check up baru ketahuan ya Baru dok. Ini ketahuan. baru ke dokter apa nih harus berobat seperti itu dok ya. Baru nanti diarahin. Oke baik. Ini artinya di RS Permata Palembang ini sudah cukup banyak ya dok yang bisa Cukup. kita lakukan. Iya. Apalagi mengenai stroke ini juga boleh langsung ke dokter juga boleh, ke dokter-dokter yang lain juga. Nah ini kalau di Rumah Sakit Permata Palembang bisa pakai BPJS nggak sih dok? Oh iya. Untuk BPJS Rumah Sakit Permata lagi proses. Mudah-mudahan nanti awal tahun kita sudah bisa BPJS agar bisa cepat membantu warga Palembang untuk penanganan stroke yang lebih bagus. Nanti juga kita akan ada alat cath lab untuk penanganan stroke akut. Jadi di Rumah Sakit Permata nanti akan ada untuk intervensi vaskular juga. Nanti saya bisa lakukan tindakan itu untuk stroke yang fase akut ya, yang kayak tadi bilang, yang kurang dari 3,5 jam atau kurang dari 24 jam, kita masih bisa melakukan proses trombektomi namanya. Jadi trombektomi itu adalah proses di mana kita mengambil sumbatan di pembuluh darah yang tersumbat. Baik. Tapi khusus di pembuluh darah yang besar ya. Pembuluh darah besar, kita bisa tarik sumbatannya agar alirannya bagus lagi. Jadi otak yang tadinya kehausan, yang tadinya nggak dapat nutrisi, cepat dapat nutrisi lagi. Jadi untuk kesembuhannya akan lebih bagus tuh. Nah, nanti kita bisa lakukan itu di Permata. Dengan bantuan alat tadi dok ya? Betul, Baik. dengan cath lab tadi betul. Oke, BPJS nanti di awal tahun dok seperti Insya itu Allah. ya. Dan kemajuan teknologi ini, waduh semakin canggih, semakin pengobatannya semakin ini juga ya dok ya, semakin cepat dan semakin bagus. Ini artinya pemirsa yang ada di rumah ini jangan mau lagi untuk menunda-nunda dok ya. Betul. Karena kemajuan teknologi sekarang ini bisa ditangani dengan secepat mungkin dok. Betul. Baik. Untuk itu pemirsa, kita harus jeda terlebih dahulu dokter. Baik, untuk teman-teman yang ingin bertanya boleh langsung kirim ke WhatsApp kami atau menelpon, dan kita harus jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali dalam Halo Dokter, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Halo Dokter dan juga bersama Dr. Benny selaku spesialis neurologi neurointervensi vaskular Rumah Sakit Permata Palembang. Baik, dokter, tadi dokter juga sempat bilang ya dok bahwasanya antara pria dan wanita ini agak berbeda ya dok ya. Lebih cenderung lah pria seperti itu dok. Nah ini pencegahannya apakah juga akan berbeda pria dan wanita? Pengobatannya juga akan berbeda atau tidak dok? Antara pria dan wanita. Oke. Jadi kalau itu kan faktor resiko ya, faktor resiko. Kalau
untuk pengobatan pada prinsipnya sama. Cuman kalau pada wanita kan biasanya faktor resikonya nggak terlalu banyak dibanding pria ya, karena pria kan dia stres pekerjaan, terus di tempat kerja juga kita nggak tahu dia makan apa. Merokoknya juga. Yang tadi kan teman-temanannya tadi tuh makanan yang berlemak, merokok dan kopi itu biasanya temenan dia bertiga biasanya. Jadi nggak mungkin satu-satu tuh, itu pasti barengan tuh dia. Nah untuk penanganan sih sama aja dok ya. Pada pria sama wanita sama. Oke, baik. Kalau berat badan dokter apakah juga mempengaruhi dokter? Siap. Berat badan iya. Obesity ya. Kalau berat badannya lebih banyak ya biasanya kolesterolnya lebih banyak, biasanya perlemakan di pembuluh darahnya juga lebih banyak, jadi faktor resikonya lebih tinggi. Lebih tinggi dok ya? Oke. Jadi jangan lupa olahraga ya. Jangan lupa olahraga itu dia dok ya yang penting. Dokter ini sering banget nih masyarakat kadang cekit-cekit gitu dok di dadanya seperti itu. Nah itu apakah salah satu bentuk tanda-tanda ada penyempitan pembuluh darah atau bagaimana dok? Atau enggak tuh dok? Cekit-cekit di dada ya? Iya seperti itu dok. Oh, enggak sih, kalau di dada terus kalau penyumbatan pembuluh darah sih enggak gitu sih ya gejalanya. Itu mungkin cuman kelainan di otot mungkin ya. Oh di otot ya dok ya? Mungkin di ototnya ada kelainan. Kalau enggak mungkin ada masalah keluarga. Kita nggak tahu juga. Masalah hati mungkin dok ya? Pantesan aja hatinya cekit-cekit. Kalau yang lain sih enggak kayaknya. Oke baik. Dokter ini mungkin di masyarakat juga masih sering pengobatannya tradisional ataupun herbal dok ini. Mungkin yang sudah terkena cacat atau stroke pengobatannya urut seperti itu dok. Nah ini apakah bisa membantu pengobatan juga atau sebaiknya tidak sama sekali dok untuk pengobatan tradisional seperti itu? Oke. Ya ini dilema ya. Tapi saya nggak bilang itu nggak boleh ya. Kalau misalnya mau melakukan terapi herbal, silakan, nggak apa-apa. Kalau mau diurut, ya nggak apa-apa juga. Intinya pada pasien stroke itu tungkai sama lengannya yang mengalami kelemahan harus digerakkan. Harus digerakkan, Harus digerakkan. Bukan dipijit ya. Dipijit boleh, tapi jangan lupa digerakin. Soalnya kalau kita sudah lama mengalami kelemahan, nanti ototnya akan mengeras, malah jadi jaringan ikat, malah jadi susah, malah jadi nyeri. Jadi saran saya untuk pasien stroke di rumah yang sudah terkena stroke, harus digerakin setiap sendi. Jadi keluarganya atau pasiennya sendiri boleh, misal dia ada kelemahan sisi tubuh sebelah kanan, tangannya yang sebelah kiri masih bisa gerak, pegang aja, angkat. Digerakin. Dibantu ya dok? Iya harus dibantu. Kalau enggak keluarganya. Jadi keluarganya jangan cuma marah-marah doang, tapi bantu gerakin. Nanti bilang, ini harus ini dong, harus semangat. Bukan harus dibantu gerakin. Harus dibantu, karena dia juga kesusahan ya dok ya? Iya harus dilatih, karena kita mau buat otaknya tuh biar respon gitu. Kalau enggak digerakin enggak respon dia. Gerakannya nggak usah yang heboh-heboh banget, nggak usah. Gerakin jari tangan itu sudah lumayan ngebantu untuk ngerangsang. Baik, jadi emang latihan. harus dirangsang terus dia. Kalau nggak dirangsang didiemin aja susah. Tapi kalau untuk yang herbal boleh, monggo silakan. Tapi obat dari dokternya tetap dimakan, jangan lupa. Baik, nggak dimakan dok jangan, ya. Iya. Dan harus latihan fisik seperti itu dok harus digerakin ya. Soalnya untuk rehabilitasi pasien stroke itu kan ada pasien juga harus olahraga gitu, harus jalan gitu, harus latih berjalan lah dia biar maksimal untuk kesembuhannya gitu. Oke baik, dokter melihat banyaknya faktor risiko seperti yang dokter bilang tadi dok ya, ini bagaimana ini dok? Lifestyle kita kan berarti ikut mempengaruhi dok ya, terjadinya stroke dan faktor risiko dan lain sebagainya. Jadi sebaiknya masyarakat itu apa nih dok, gaya hidup yang harus diubah atau gaya hidup yang harus dilakukan agar terhindar dari penyakit stroke? Ya, yang sekarang paling banyak di Indonesia merokok. Merokok. Jadi
eh, merokok tuh sekarang sudah jadi habit ya. Jadi ngerokok nggak keren kalau kata orang sekarang ya. Jadi kalau bisa dikurangi ngerokoknya, terus olahraga jangan lupa, terus faktor makanan tadi kalau bisa kurangi makan makanan yang berlemak. Atau yang junk food atau yang mempengaruhi faktor resiko tadi. Yang tadi kita bilang kolesterol, hipertensi berarti makan asinnya dikurangi. Oke, betul. Kalau misalnya ada hiperkolesterol, makan goreng-gorengannya, makan yang berlemaknya, santan-santan dikurangi. Kita lihat dari faktor resiko aja. Lebih ke arah situ sih. Jadi untuk generasi muda terutama. Karena sudah banyak banget sekarang pasien di bawah umur 50, umur 40 sudah kena stroke. Akibat yang paling sering saya temuin itu merokok. Merokok. Cuman itu. Ya dikurangin aja. Kalau nggak dikurangi, ya nanti kita ketemu di IGD biasanya. Ketemu di IGD. Yeah. Oke, baik. Ini berarti merokok ini sangat berbahaya, Dok ya. Apa nih, Dok, korelasi antara merokok bisa terkena stroke? Bisa. Ngerokok itu bisa bikin pembuluh darah jadi lebih kental ya. Jadi itu yang akan membuat gampang terbentuknya trombus tadi di pembuluh darah. Gampang terbentuk perlemakan di pembuluh darah itu yang akhirnya akan memperburuk pasien. Jadi pada saat banyak trombus di pembuluh darahnya jadi kaku tadi yang saya bilang. Dia bisa pecah atau trombusnya bisa lepas. Itu lebih ke arah situ sih. Berarti kita harus menghindari faktor-faktor risiko yang bisa menyebabkan stroke tadi, Dok ya. Merokok harus dikurangin, makanan berlemaknya juga, Dok ya, karena ditakutkan hipertensi dan juga kolesterol seperti itu, Dok ya. Terus apalagi nih tadi, banyak harus bergerak, olahraga, Dok ya. Oke, baik. Ini mungkin singkat saja, Dokter, himbauan Dokter untuk masyarakat di rumah. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan. Silakan, Dokter. Sip. Terima kasih sebelumnya untuk semua masyarakat Palembang yang telah menyaksikan. Ini untuk masyarakat Palembang, jika di rumah ada keluarga atau tetangga atau teman dekat atau saudara yang mengalami kelemahan satu sisi tubuh atau kesemutan satu sisi tubuh, ada bicara pelo atau bicaranya kelor, terus mulutnya mengot, cepat dibawa ke rumah sakit. Cepat dibawa ke fasilitas kesehatan yang ada dokter sarafnya agar penanganannya akan lebih baik. Ingat, stroke itu kita bicara tentang waktu. Time is brain. Semakin cepat kita lakukan pengobatan akan semakin baik hasilnya. Itu aja. Baik, time is brain, semakin cepat dibawa ke rumah sakit, semakin cepat pulihnya, Dok ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Benny sudah mau main ke studio TVRI Sumatera Selatan dan sudah mengedukasi pemirsa yang ada di rumah, Dokter. Terima kasih sekali lagi, Dokter. Baik. Dan untuk itu pemirsa, kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih sudah menyaksikan Halo Dokter. Kita akan kembali dalam program lainnya dan saya akhiri Roza Holila pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.